Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anakku sekalian, anak yang soleh dan solehah, kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis ya. Sebelum Pak Malik mulai pelajaran, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah ya, untuk kebaikan kita, kebaikan dalam menerima ilmu, dalam kehidupan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, silakan buka halaman pelajaran 1 ya. Halaman 3 ya. Pelajaran 1 dulu kita baca. Memahami surah Al-Alaq ya, surah Al-Alaq. Pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira. Setelah beberapa hari beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ya, yang kita kenal Iqra ayat 1 sampai 5. Kemudian beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Khadijah pun membawa beliau ke seorang pendeta yang bernama Warokoh bin Naufal. Ini pendeta ya. Waktu dulu kan belum datang, Nabi belum diutus ya, masih baru tanda-tanda ya. Warokoh menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa kenabian katanya. Hal itu juga dialami oleh para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, nabi-nabi yang 25, banyak ya nabi-nabi ya. Yang kita ketahui adalah 25. Surah Al-Alaq diawali dengan kata Iqra, bacalah. Perintah membaca di sini berarti perintah untuk mencari ilmu. Ilmu juga bersifat umum, baik yang menyangkut ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Apa itu kauliyah? Kauliyah, kaul, asal kata tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman dalam Al-Qur'an, yaitu ucapan-ucapan Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, itu namanya ayat kauliyah. Adapun ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam semesta ya. Alam semesta, gunung, matahari, bulan, pohonan, segala macam ya. Wahyu pertama inilah yang menjadi awal perubahan peradaban manusia. Ketika itu manusia dalam keadaan jahiliyah ya, dalam keadaan bodoh, lalu berubah menjadi terang benderang karena ilmu. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya ilmu dan kita harus menjauhkan diri dari kebodohan. Sebagai anak muslim, ayo giat membaca Al-Quran sebagai tanda cinta kita kepadanya. Selain itu yang lebih utama adalah mengamalkan isinya. Ya, anak sekalian, lanjut di halaman 3. Sebelum Islam datang, bangsa Arab merupakan bangsa yang berperadaban rendah. Kehidupan mereka pun tidak teratur. Banyak dari mereka yang masih menyembah berhala, patung-patung segala macam. Ada pohonan apa saja yang membuat mereka bahagia, itu dia sembah. Akidah mereka tersesat. Keadaan yang seperti itu membuat Nabi Muhammad SAW merasa prihatin ya. Oleh karena itu beliau bertahanus atau menjauhkan diri dari dosa ke Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur ya. Dia menyendiri ya ke puncak Jabal Nur. Jabal itu gunung ya.
Gunung Nur. Di sanalah beliau berkhalwat atau mengasingkan diri dari masyarakat untuk beribadah. Setelah beberapa hari berkhalwat menyendiri, ya, beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tepatnya malam Jumat tanggal 17 tahun ke-40 kelahirannya. Hari itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Turunnya wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwa turunnya wahyu hingga saat ini diperingati sebagai nuzulul Quran, yaitu tiap malam 17 Ramadan. Ya. Ada 3 pendapat tentang turunnya Al-Quran. Ya. Pendapat itu pendapat para ulama. Ya. Pendapat pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Ya, nanti di sana ada langit itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia dulu. Peristiwa ini terjadi pada Lailatul Qadar. Setelah itu ayat demi ayat diturunkan ke bumi secara bertahap. Turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang kemudian disebut dengan nuzulul Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 tahun, yaitu 20 malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar hanya turun 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan umatnya. Kemudian yang ketiga, ini pendapat yang ketiga, Al-Quran pertama kali turun pada Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Ya. Dari ketiga Al-Quran, ya, dari ketiga pendapat di atas, yang paling banyak dianut adalah pendapat yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan ke dunia ditandai dengan diturunkannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, sampai 5. Itu ayat pertama kali turun. Kemudian A, yaitu mengenal surah Al-Alaq. Ya, halaman 4, masih di halaman 4, mengenal surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96 di dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat dan tergolong surah Makkiyah, ya, yang diturunkannya di Makkah. Nama surah ini diambil dari kata Al-Alaq yang terdapat pada ayat kedua. Arti lafal Al-Alaq adalah segumpal darah. Isi pokok dari surah Al-Alaq, penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah membaca. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Pena sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan manusia yang melampaui batas karena merasa cukup, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintahnya. Ya. Kemudian berikut adalah lafal surah Al-Alaq secara lengkap, ya, 1 sampai 19. Ayo kita baca anak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baik anakku sekalian, ya sampai di sini dulu pelajarannya. Nanti kita lanjut di B, melafalkan surah Al-Alaq. Ya, kita mengenal surah Al-Alaq dulu. Ya, nanti disimak ya video pengalik dengan buku kalian. Ya, insya Allah kalian bisa memahami dan mengingat terus pelajaran-pelajaran Al-Quran hadis dan pelajaran-pelajaran lainnya ya. Baik, nanti Pak Malik minta dihafalkan surah Al-Alaq ini ya. Mudah-mudahan semuanya sudah pada hafal, karena memang ini pelajaran waktu kamu di kelas 2 atau 3 ya, suruh menghafal, insya Allah sudah hafal semua. Pak Malik yakin anak-anak yang soleh dan solehah SDIT Al-Ikhlas semua sudah pada hafal surah Al-Alaq. Tapi kan ini adalah penjelasan tentang nuzulul ya, awal turunnya. Kenapa? Tadi kan Pak Malik sudah jelaskan kenapa ya, apa sebab Al-Quran diturunkan atau surah Al-Alaq diturunkan. Baik anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran Al-Quran hadis. Nanti kita lanjutkan di melafalkan surah Al-Alaq. Pak Malik akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.